Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita belajar renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menghadapi kesulitan atau masalah di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu melewatinya, kita akan mampu menghadapinya dengan cara yang benar, dan kita menang melewati semuanya itu. Dengan harapan saudara, dalam segala tantangan, segala persoalan, segala masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik di dunia bisnis, keluarga, dan sebagainya, kita akan menghadapinya dengan sikap dan cara yang benar, dan kita akan menang sebagai anak-anak Tuhan. Adakah saudara yang saat ini menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan saudara, dan saudara bingung apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus saudara lakukan? Mari dengarkan terus renungan ini saudara. Kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Stefanus, seorang hamba Tuhan yang dipilih untuk menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat untuk menangani masalah sosial
Itu yang sebelumnya dicatat dalam firman Tuhan, saudara. Dan Stefanus ini adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia terpilih untuk melayani orang-orang miskin. Dan yang luar biasa, saudara, Tuhan memakai Stefanus ini dengan luar biasa, dan banyak mujizat terjadi melalui pelayanannya. Dan akhirnya ketika melihat itu terjadi, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi akhirnya menyeret dia, menangkap dia, mempersalahkan dia. Tetapi kemudian Stefanus memberikan pembelaan bagi mereka untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia tidak melakukan satu kesalahan. Tetapi ketika Stefanus memberikan pembelaan kepada mereka, malah mereka menjadi sangat marah. Maka ayat 54 dikatakan mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Mereka begitu marah dengan Stefanus, saudara. Dan yang saya rindu kita belajar pagi hari ini adalah dalam situasi yang begitu, di mana Stefanus sudah dikerumuni oleh orang, situasinya begitu genting, situasinya begitu menakutkan. Saya mau kita belajar apa sikap, apa tindakan, apa respon yang diberikan oleh Stefanus dalam situasi yang seperti itu, saudara. Ya, memang pada akhirnya Stefanus mati, karena memang sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa dia akan menjadi salah satu dari yang mati syahid. Tetapi yang menjadi masalahnya, saudara, bukan dia mati, karena kematian kita itu semuanya sudah ada dalam tangan Tuhan. Yang sangat penting sebenarnya adalah bagaimana Stefanus menghadapi masalah dan persoalan yang sedang ada di depan mata. Karena karena masalah itu dia mati, itu memang sudah ketetapan Tuhan. Tapi bagaimana dia berhasil menjalaninya, bagaimana dia berhasil menghadapinya sampai akhir kehidupannya. Kalau bicara mati, semua kita pasti akan mati. Caranya yang berbeda-beda. Tetapi dalam kehidupan kita, sama seperti Stefanus menghadapi satu pergumulan masalah di depan mata, kita juga semua pasti akan menghadapi masalah-masalah dan persoalan sampai pada akhirnya kita akan mati juga. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, adalah bagaimana kita menghadapi masalah kehidupan kita supaya kita tetap menang dan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak hilang pada akhirnya, tidak jatuh pada akhirnya, tidak menjauh dari Tuhan pada akhirnya, tapi tetap menang sampai akhir hidup kita. Kita tetap menang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, Stefanus ini adalah satu contoh yang sangat luar biasa dalam menghadapi masalah dan persoalan. Di mana di ayat 55 di sana dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, hal yang sangat luar biasa di sini adalah di mana Stefanus ini sudah ada di situasi yang sangat genting. Orang-orang sudah mengambil batu hendak melempari dia, tetapi dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang menakutkan itu, yang dilakukan oleh Stefanus adalah menatap ke langit, memandang Tuhan. Dan saat dia menatap ke langit, dia melihat kemuliaan Allah. Prinsip pertama yang saya rindu kita belajar, saudara, adalah dalam masalah yang dihadapi, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, semenakutkan apapun itu, sebesar apapun masalah itu, kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sekalipun begitu menyakitkannya masalah persoalan yang kita alami, Stefanus, saudara, dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia hanya melayani Tuhan. Tapi kemudian dia difitnah, kemudian dia disiksa, bahkan dilempari. Dalam situasi yang begitu, dia tetap mampu memandang kepada Allah, sehingga akhirnya dia menang menghadapi semuanya. Dia mampu dan kuat melewati semuanya, sampai akhirnya dia menjadi mati syahid di hadapan Tuhan. Kematian yang sangat berharga
khusus dan spesial di hadapan Tuhan. Jadi, bagaimana Stefanus menghadapi segala persoalan yang sedang ada di depan mata? Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan saudara, kita juga perlu tahu kenapa Stefanus kuat dan mampu masih tetap memandang kepada Tuhan padahal situasinya sudah sangat genting. Kenapa saudara? Karena sekali lagi ayat 55 itu ditegaskan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Itulah yang menjadi alasan dia tetap mampu memandang kepada Tuhan dalam kesulitan yang dia alami. Oleh karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hari ini mari kita lihat kehidupan kita saudara. Adakah saudara oleh karena masalah persoalan saudara mulai mengalihkan pandangan saudara kepada dunia? Saudara mulai mengalihkan pandangan saudara kepada berhala-berhala, kepada perdukunan. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi masalah, termasuk menghadapi penyakit saudara, akhirnya berdukun, akhirnya menyembah berhala. Saudara, kenapa? Karena tidak kuat menghadapi situasi yang ada. Stefanus kok kenapa dia bisa kuat menghadapi aniaya yang sedang terjadi? Kenapa saudara? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi supaya kita mampu kuat bersikap benar dalam situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita saudara, kita perlu Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk tetap memandang Tuhan dalam kesulitan yang kita alami. Pagi hari ini rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Rindukan Roh Kudus menjamah kehidupan saudara. Rindukan Roh Kudus saudara, sehingga dia akan memampukan dan memberi kekuatan kepada saudara untuk menghadapi segala tantangan, untuk melewati segala tantangan. Rindukan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita sehingga kita tetap mampu memandang Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-59 di sana dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saat batu itu berterbangan saudara, menghantam kepalanya, menghantam tubuhnya, menghantam wajahnya. Mungkin waktu itu sudah begitu hancur-hancuran. Tapi saat hancur-hancuran oleh karena masalah dan persoalan yang sedang ada di depan mata, yang dia lakukan adalah berdoa. Jadi dia masih mampu, masih sanggup untuk sujud di hadapan Tuhan. Saat orang-orang melempari dia, dia berdoa dan dia serahkan nyawanya kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara, apakah kalau kita di posisi Stefanus, kita akan tetap mampu bertahan dan kemudian malah mampu berdoa. Saat batu berterbangan, saat teriakan-teriakan yang menakutkan, mungkin ada yang berkata bunuh-bunuh dan sebagainya. Saat teriakan-teriakan dan batu itu berterbangan saudara menghantam tubuhnya, dia masih mampu berdoa. Wow, luar biasa Stefanus saudara. Dia mampu berdoa di tengah penderitaan yang begitu besar dan begitu berat. Hari ini masihkah saudara mampu berdoa dalam situasi sulit yang saudara alami? Masihkah saudara ada waktu untuk sujud dan berdoa di hadapan Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sulit dan berat yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Masihkah ada waktu merendahkan diri dan tersungkur di kaki Tuhan? Mari kita gunakan waktu yang ada saudara untuk kita sujud di hadapan Tuhan dalam segala masalah yang kita alami. Itu yang dilakukan oleh Stefanus dalam dia menghadapi masalah yang dia alami. Lalu kemudian saudara, yang ketiga yang sangat luar biasa yang saya rindu kita belajar dari Stefanus adalah ketika dia dilempari, ketika dia disakiti, ketika dia sangat menderita oleh karena ulah orang lain, bukan karena kesalahannya. Maka saat itu semua terjadi, ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Prinsip firman Tuhan yang ketiga yang luar biasa yang diajarkan firman Tuhan melalui kisah Stefanus ini saudara, saat dia sangat menderita, saat dia sudah hancur-hancuran,
Dia masih bisa berdoa kepada orang lain, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mungkin saudara-saudara saat ini mengalami masalah, hidupmu berat, hidupmu sulit. Ada persoalan yang menindih kehidupan saudara. Dan itu terjadi oleh karena sikap orang lain, kelakuan dan perbuatan orang lain. Mampukah saudara membebaskan pengampunan bagi mereka? Mungkin kita akan berkata, wah enak sekali dia sudah sangat menyakiti aku. Dengar saudara, masih disakiti, Stefanus dibunuh. Namun sebelum dia mati, dia masih berlutut, dia masih berdoa dan berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus masih berdoa melepaskan pengampunan. Dan akhirnya saudara, dia mati. Kematiannya adalah kematian yang berharga, mati syahid di hadapan Tuhan. Saudara, sekali lagi kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar dari kehidupan Stefanus, bagaimana dia berhasil melalui penderitaan yang dia alami. Pada akhirnya dia mati, tetapi dia tidak ada sama sekali menyesal atas semua yang dia alami. Dia bersyukur malah dia mengalami itu di hadapan Tuhan. Saat ini, saat kita menghadapi masalah, apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi respon saudara dalam saudara menghadapi masalah dalam kehidupan saudara? Mampukah saudara seperti Stefanus tetap memandang kepada Tuhan saat masalah besar terjadi? Mampukah saudara seperti Stefanus masih tetap berdoa saat kesulitan terjadi? Kemudian masihkah saudara mampu melakukan seperti Stefanus, berdoa untuk pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti dia? Mungkin saat ini saudara berkata, aku tidak mampu. Dengar saudara, kenapa Stefanus mampu? Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi rahasia kemampuan Stefanus menghadapi semuanya itu saudara adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hari ini saya mau menantang saudara, sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, siapkan hati saudara untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus memenuhi saudara, sehingga saudara akan mampu tetap memandang kepada Allah dalam segala kesulitan yang saudara alami. Saudara tetap mampu hidup dalam doa dalam kesulitan yang saudara alami. Bahkan saudara tetap mampu untuk mengampuni semua orang, bahkan orang-orang yang menyakiti saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam segala kegiatan saudara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil
dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat
mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan.
Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Saudara, puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.